Nabda darsana fi hadhil fursah wa fi hadzal sabah wa fi hadhil munasabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsi ta'allamna darsana tahtal mawdu' as-sabiyyu wal filu wa qad bahathna wa bayyana i'raba هذه القصة والآن في هذا الصباح وفي هذا اليوم نحن نود أن نستمر درسنا في هذا الموضوع وهو البحث عن المفردات وفهم القصة. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita dengan membahas mufradat dan memahami cerita atau kisah dalam judul di buku ini. Silakan lihat. Tayyib, iftahu hadzal kitab al-mumtaz as-safhah at-tasi'ah wal 'ashirah wal hadiyata 'asyrah. Silakan buka kitab al-mumtaz jilid 1 halaman 9, 10 dan 11. Fi hadzal yawm nahnu nawaddu an nata'allam al-mufradat al-mawjuda fi hadzal mawdu' wa fi hadhil qissah. Iftahu as-safha at-tasi'ah. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari mufradat-mufradat yang ada dalam judul ini atau dalam kisah atau cerita ini. Baik, halaman 9, silakan lihat. Al-mufradat junainatun. Ma makna junainatun? Junainatun maknaha hadiqatun au bustanun. Tahu artinya bustan atau hadiqah? Kebun. Terus ke samping kiri hamma. Hamma maknahu azama au aroda. Hamma maknaha azama au aroda. Paham? Aroda ingin atau berkehendak. Gitu ya. Nah, boleh ditulis di buku ya, terjemahan Indonesianya. Di buku ini tidak ada terjemahan bahasa Indonesianya, Arab semua. Jadi satu kata Arab diterjemahkan dengan kata bahasa Arab yang lain untuk menambah memperkaya kosakata. Muradif sebuah kata dalam bahasa Arab. Tetapi kalau kita tuliskan terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, silakan ditulis di buku masing-masing. Baik, berikutnya madda. Madda maknaha tawwala. Mengulurkan atau memanjangkan. Tawwala yutawwilu. Summa khotofa. Khotofa. Khotofa maknahu istalaba bisur'atin. Istalaba bisur'atin. Bisur'atin maknaha dengan cepat. Istalaba menyambar, merampas. Jadi kata salaba kemudian diubah menjadi mazid alif dan ta, istalaba. Istalaba bisur'atin khotofa. Khotofa maknaha istalaba bisur'atin. Merampas dengan cepat. Menyambar. Summa saha. Ha besar. Saha. Maknaha nasiya au ghafala. Paham nggak? Lupa. Ya. Lalai. Lengah. Lupa. Nah, nasiya sudah tahu mungkin ya, Ibu Salsa. Nasiya itu lupa. Ghafala itu lalai. Saha itu lengah.
lengah atau lalai juga atau lupa juga. Kita sering dengar istilah sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu sahwi dari kata saha. Sujud karena lupa, karena lalai. Baik, berikutnya. Qobado. Qobado. Qobado maknaha amsaka. Ya. Menarik atau menahan. Atau memegang. Amsaka, qobado maknaha bisa menarik atau memegang atau menahan. Dalam konteks cerita ini maknanya bisa menarik. Tapi arti asalnya qobado itu menahan atau memegang ya. Summa as-sobiyu. Lihat baris ketiga sebelah kanan. As-sobiyu maknahu at-tiflu. Paham artinya? Anak kecil. Nah, tetapi sobiyun juga bisa dimaknai dengan bayi. Bayi itu bahasa Arabnya sobiyun. Nah, tiflun anak kecil, kid. Bahasa Inggrisnya kid ya. Tiflun, sobiyun. Terus berikutnya ada. Ada maknaha roja'a. Ada maknaha roja'a. Tahu artinya ada dan roja'a? Kembali atau pulang. Tuh, jadi kita tahu sekarang ya, ada roja'a, maknanya sama. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Roji'un dari kata roja'a. Kita juga sering mendengar atau mengucapkan kalimat minal aidin wal faizin. Aidin itu juga isim fa'il yang berasal dari kata ada. Pulang, kembali. Minal aidin, semoga kita termasuk orang-orang yang kembali. Berikutnya, yasilu. Yasilu ini fi'il mudhari'. Fi'il madhinya tahu nggak? Yasilu apa fi'il madhinya? Apa? Wasola. Wasola, huruf pertamanya wawu. Nah, ini saya sampaikan. Kalau ada fi'il madhi, huruf pertamanya atau fa'ilnya adalah wawu, maka ketika ditasrif, diubah ke fi'il mudhari', huruf wawunya hilang. Wasola yasilu. Wawunya hilang. Kalau kita menemukan fi'il madhi, huruf pertamanya berupa wawu, huruf fa'ilnya berupa wawu, kemudian fi'il madhi tadi ditasrif ke fi'il mudhari', maka wawunya hilang. Wasola yasilu. Contoh yang lain, wazana, apa mudhari'nya? Wazana, apa fi'il mudhari'nya? Yazinu. Wa'ada ya'idu. Wakala yakilu, dan seterusnya. Jadi kalau ada fi'il madhi, huruf pertamanya berupa wawu, fa'ilnya berupa wawu, lalu ditasrif ke fi'il mudhari', maka huruf wawunya hilang. Wasola menjadi yasilu, wazana menjadi yazinu, wa'ada ya'idu, wakala yakilu, dan seterusnya. Dan pembuangan wawu itu tidak hanya terjadi pada fi'il mudhari'nya saja, tetapi juga terjadi pada fi'il amar dan fi'il nahinya. Wasola yasilu sil, la tasil, wawunya hilang. Wa'ada ya'idu id, la ta'id, wawunya juga hilang. Baik mudhari', amar maupun nahi. Wazana yazinu zin la tazin. Itu ya. Nah, kata-kata seperti ini nanti akan sering kita temukan dalam bahasa Arab. Kalau kita sering berinteraksi dengan bahasa Arab. Ya, ini ketemu dengan kata yang
seperti ini insya Allah menjadi acuan untuk kedepannya ya. Dan insya Allah akan sering kita temukan, sehingga kita akan terus mengulang-ulang pelajaran ini sampai paham dan sampai ngelotok ya, sampai bisa mengerti otomatis. Berikutnya, silakan buka halaman 10. Buku Al-Mumtaz jilid 1, silakan buka halaman 10. Mufradat berikutnya adalah godiba. Godiba. Godiba maknahu atau maknaha igtadha. Saya menyebut kata godiba kadang maknahu atau maknaha pakai hu atau ha. Kalau maknahu berarti muzakkar, maksudnya adalah makna al-lafzi, lafaz. Kalau maknaha ha muannas berarti makna al-kalimah. Dua-duanya boleh ya. Maknahu atau maknaha boleh. Godiba maknahu igtadha au taghayyadha. Igtadha atau taghayyadha. Ma makna godiba? Ingat di surat Al-Fatihah ayat 7. Ghairil maghdubi. Maghdub itu orang yang dimurkai. Nah, godiba itu kata kerjanya, fi'il madhinya. Berarti godiba artinya memurkai atau memarahi. Atau marah. Marah. Godiba marah. Igtadha marah, berang. Taghayyadha marah juga ya. Igtadha sama taghayyadha ini akar katanya sama. Hanya beda bentuk mazidnya. Ke kiri, za'aqa. Za'aqa fil madhi maknahu soha khaifan. Khaifan dari kata khauf, takut. Soha artinya berteriak. Soha artinya berteriak. Jadi za'aqa artinya apa? Berteriak karena ketakutan. Apa artinya? Za'aqa. Za'aqa maknahu soha khaifan. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah menjerit. Menjerit. Kalau berteriak tidak selalu ketakutan. Berteriak kan bisa marah. Bisa lagi senang. Berteriak gembira kan bisa saja kan? Nah, kalau za'aqa berteriaknya karena takut. Nah, berteriak karena takut dalam bahasa Indonesia disebut dengan menjerit. Kalau bahasa Sunda ngoceak. Menjerit. Berikutnya lagi, doya'un. Doya'un ini sigot isim masdar dari kata do'a. Masdarnya doya'un. Maknaha atau maknahu zawalun. Artinya kehilangan atau hilang. Doa hilang, doya'un kehilangan atau kondisi hilang. Baik, berikutnya ke bawahnya sebelah kanan. Khurtumun. Khurtumun. Khurtum maknahu anfun tawilun lil fili. Mengerti tidak? Anfun ma makna anfun? Hidung panjang. Anfun tawilun hidung panjang. Lil fili milik gajah. Fil ma makna fil? Gajah. Jadi al-khurtum maknaha anfun tawilun lil fili. Belalai. Belalai atau tulalai. Terus yalqa. Yalqa. Yalqa ini fi'il mudhari dari kata laqiya. Laqiya yalqa. Maknahu ya, boleh menemui, tapi dalam konteks cerita ini maknahu adalah yanalu atau yatanawalu. Menerima. Ya, selain makna yanalu dan yatanawalu, yalqa juga maknahu yaltaqi, menemui atau bertemu.
Tetapi dalam konteks cerita yang ada dalam judul ini, yalqa di sini artinya adalah menerima atau mendapatkan. Berikutnya asyarru. Asyarru maknahu diddul khairi. Diddu artinya kebalikan. Diddu. Al khair kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, ayat berikutnya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebalikan dari khairan syarran. Kebalikan dari syarrun khairun. Paham ya? Terakhir torbusun. Nah, torbusun di sini saya tidak tuliskan arti bahasa Arabnya. Nah, torbus tahu artinya? Topi. Topi ya, topi. Tutup kepala, tapi tutup kepalanya khusus, bukan kerudung. Topi. Kan ada lagunya. Topi saya bundar. Bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya, gitu kan? Nah, bahasa Arabnya adalah torbusun. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, baik. Tilka hiya al-mufradat as-su'bah al-mawjudah fi hadhihi al-qissah atau fi hadzal mawdu'. I'timadan ala hadhihi al-mufradat tafaddalu an tafhamu hadhihi al-qissah. Mengandalkan mufradat-mufradat tadi yang sudah kita bahas barusan, sekarang silakan pahami kisah di judul ini. As-sabiyyu wal filu. Silakan. As-sabiyyu wal filu apa artinya? Apa? As-sabiyyu wal filu artinya apa coba? As-sabiyyu wal filu apa artinya? Anak kecil dan gajah. Nah, sekarang ini coba kita pahami kalimat-kalimat dalam bahasa Arab ini, dalam judul ini. Sambil rasakan gaya bahasanya. Kana waladun yanzurul fila fi junainatil hayawanati. Coba tebak terjemahannya apa? Pahami dulu baru terjemahkan. Ada anak kecil Ya. melihat gajah di taman hewan. Taman hewan atau kebun hewan? Kebun hewan. Atau kebun binatang? Kebun binatang. Kalau di Indonesia menyebutnya kebun binatang, bukan taman hewan. Mungkin boleh juga ya disebut taman hewan. Tapi kalau taman itu kesannya indah banget tamannya. Tanaman-tanamannya indah. Dibuat sebegitu rupa. Nah, kalau ini kebun ya. Junaina itu kebun. Kebun binatang. Atau kebun binatang. Famadda yadahu ilaihi bitufahatin. Apa? Famadda yadahu ilaihi bitufahatin. Apa artinya? Mengulurkan. Siapa dia? Anak kecil. Ya, baik. Karena fa ini adalah fa atof, maka menerjemahkannya dengan kemudian anak tersebut mengulurkan tangannya dengan sebuah apel kepadanya. Atau kemudian anak kecil itu mengulurkan tangannya kepada gajah tersebut dengan sebuah apel. Tufahatun apel. Walamma hammal filu wa dan lamma ketika
kalau nanti kita menemukan kata lama, maka makna dari lama hampir semuanya adalah ketika atau tatkala, pada saat, pada waktu, manakala. Hammal fi'lu, kenapa? Kalau belum Kalau belum, bilang lama ini. sesudahnya itu fi'il mudhari. Kalau lama sesudahnya adalah fi'il mudhari, maka lama di situ maknanya belum atau tidak. Baik. Lama itu maknanya bisa ada dua ya. Pertama maknanya adalah ketika atau pada saat atau manakala atau tatkala. Dan yang kedua maknanya adalah bisa belum atau tidak. Nah, kapan lama bermakna ketika dan kapan lama bermakna tidak atau belum, itu perhatikan kata sesudahnya. Kalau setelah lama adalah fi'il madhi, maka lama di situ maknanya adalah ketika, tatkala, manakala, pada saat, pada waktu, atau sewaktu. Dan ketika lama diikuti oleh fi'il mudhari, maka lama di situ maknanya adalah belum atau tidak. Gitu ya. Nah, tapi mungkin ada ungkapan yang lazim di antara orang-orang kita yang belajar bahasa Arab, itu menyebut belum itu dengan kata lama, yaitu salah satu saja. Sebenarnya itu harus ada kelanjutannya, lama apa gitu. Lama yakul, belum makan. Lama yadhab, belum pergi. Jadi enggak lama saja, harus dilanjutkan dengan kata berikutnya. Cuma seringkali disingkat, fi'il mudhari'nya enggak disebut. Iya, belum makan jadi belum aja. Makanya enggak dibawa. Walamma hammal fi'lu ayyakhudhaha qabada as-sabiyyu yadahu hatta la yasilal fi'lu ila tufahati. Silakan pahami. Walamma hammal fi'lu, apa artinya? Dan ketika gajah ingin mengambil apa? ya, hak kan kepada tufahah, kepada apel. Ketika gajah itu hendak mengambil apel, terus qabados sabiyyu yadahu. anak kecil, tangan anak kecil itu apa? Anak kecil itu menarik tangannya Oh, menarik. atau menahan tangannya Tahan tangannya sampai la tidak yasilu sampai hatta sehingga ya, bisa terjemahkan sehingga gajah itu tidak sampai mengambil apa? ila tufahati, ke apel. Karena anak kecil itu menarik tangannya yang ada apelnya itu, maka gajah tidak bisa sampai ke apel tersebut. Sampai sini paham? Summa ada wa madda yadahu bitufahati marratan saniyatan. Apa artinya? Pahami, terjemahkan. Summa ada wa madda yadahu bitufahati marratan saniyatan. Kemudian kembali. Siapa yang kembali, Bu? Siapa yang kembali? Tangan. Anak kecil itu kembali. Tangan. Anak kecil.
Yang kembali itu anak kecil, as-sobiyu. Kemudian anak kecil itu kembali dan memanjangkan tangannya, mengulurkan tangannya, bitufahati. Dengan apel. Dengan apel itu marratan saniyatan. Marratan saniyatan apa artinya? Lagi. Kedua. Atau untuk kedua kali. Kemudian anak itu kembali dan mengulurkan tangannya dengan apel tersebut untuk kedua kali atau lagi. Dengan apel itu lagi, boleh gitu. Wa amila kama amila awwala marratin. Apa artinya? Wa amila kama amila awwala marratin. Dan melakukan sebagaimana dia melakukannya pertama kali. Nah, bagus. Bagus, Bu. Wa amila dan ia melakukan kama amila, kama sebagaimana amila ia melakukan awwala marrah, pertama kali. Awwala marratin maknaha pertama kali. Nah, ini kalimat yang bagus ya, bisa dicontoh kalau membuat kalimat dalam bahasa Arab. Awwala marrah, pertama kali. Fagodibal fi'lu. Fagodibal fi'lu. Gajah. Apa artinya? Marah. Apa? Kemudian gajah itu marah. Marahlah gajah itu. Atau gajah itu marah. Sampai sini paham? Ya. Walakinnahu sabara 'ala as-sabiyyi hatta saha anhu. Coba pahami. Walakinnahu sabara. Bisa ditebak. Sabara kan sabar ya. Walakinnahu apa artinya? Walakinnahu akan tetapi. Akan tetapi dia. Tetapi akan tetapi dia gajah ya. Apa sabara? Sabar. Bersabar. Al-Sobi atas anak kecil itu Sampai. hatta saha anhu sampai atau sehingga Sehingga. Lengah. Lalai. siapa yang lengah? Anak kecil. Sehingga anak kecil itu lengah. Pada dia. Paham ya? Anhu ya tentangnya atau darinya. Lengah darinya. Atau lengah dari gajah. Anhu hunya ke gajah alfil. Sehingga anak itu lengah dari gajah. Sampai di sini paham? Paham, Ustaz. Ya, baik. Kita lanjutkan. Nastamir. Wa madda khurtumahu wa khatafa tarbushahu. Nah, tafaddalu ifhamu. Oh, dan gajah itu mengeluarkan belalainya Dan wa khatafa tarbushahu. dan gajah itu mengeluarkan belalainya. Ya, terus? Ya. Dan gajah itu mengulurkan atau memanjangkan belalainya, terus? Dan torbus, topi. Dan gajah itu mengulurkan belalainya untuk mengambil ya, Dan menyambar. mau menyambar topi. Menyambar topi pakai belalai kan? Terbayang belum ceritanya?
Udah terbayang belum ceritanya ini? Sudah ya, sudah terbayang. Baik. Nastamir. Fazaqal waladu wa baka. Coba apa artinya? Fazaqal waladu wa baka. Ma makna hadhil jumlah? Apa arti dari kalimat ini? Anak kecil itu berteriak. Menjerit. Kan ketakutan. Berteriaknya ketakutan jadi menjerit. Anak itu menjerit. Wabaka. Anak kecil itu berteriak. Menjerit. Jerit. Wabaka. Baka, nangis. Oh, nangis. Nangis. Udah paham ya? Anak itu menjerit dan menangis. Sudah sampai di sini? Paham? Nastamir. Mantap. Famaddal filu khurtumahu bitarbushi. Silakan analisa. Pahami dulu. Famaddal filu Dengan topi. ya, silakan pahami. Kemudian gajah itu memanjangkan belalainya bitarbushi. Dengan topi. Ngerti nggak maksudnya ini? Dia kasih lagi gitu. Ya, kan disambar topinya sama gajah. Famaddal filu khurtumahu bitarbushi. Kemudian gajah itu mengulurkan belalainya bitarbushi dengan topi. Topi siapa? Topi. Topi anak kecil. Topi anak kecil itu. Kan anak kecil itu kan tadi menjerit ketakutan dan menangis. Nah, karena anak kecil itu menangis, maka gajah apa lakukan? Yang ia lakukan, gajah mengulurkan topinya dengan belalainya itu. Sampai sini paham ya? Walamma hammal waladu ayyakhudahu qabada khurtumahu wa amila ma'ahu kama amila huwa ma'al fili. Pahami? Walamma hammal waladu ayyakhudahu. Apa artinya? Walamma hammal waladu ayyakhudahu qabada khurtumahu wa amila ma'ahu kama amila huwa ma'al fi'li. Silakan pahami. Walamma hammal waladu gimana? Dan ketika anak kecil itu ingin mengambil apa, Sa? mengambil topinya. Iya, terus? Gajah itu menarik belalainya. Nah, gitu. Terus? Dan melakukan sebagaimana Ma'ahu apa ma'ahu? Bersamanya ya? yang dia lakukan. Oh, dan melakukan bersamanya, Yusuf. Iya, terus? Sebagaimana dia melakukan bersama gajah kepada gitu. Gimana? Memahaminya, ngerti nggak maksudnya nih? Paham nggak apa maksudnya? Dia melakukan hal yang melakukan apa yang anak kecil itu lakukan kepada gajah tersebut gitu. Iya. Anak kecil itu menangis karena topinya hilang kan, disambar oleh gajah. Nah, terus gajah kan seolah-olah mau memberikan topi itu kepada anak itu kan. Maka gajah mengulurkan belalainya
dengan topi ada di ujung belalainya, diberikan kepada anak itu, seolah-olah mau memberikan kembali yang topi yang sudah dia sambar. Nah, tapi ketika anak itu mau mengambil topinya dari belalai gajah, gajah menarik belalainya. Dan ia melakukan seperti yang anak kecil itu lakukan kepada dia. Waktu cerita apel yang disodorkan, terus diambil lagi kan, ditarik lagi tangannya. Paham nggak? Jadi gajah itu melakukan kepada anak kecil sebagaimana anak kecil itu melakukan pekerjaan kepada gajah. Memainkannya sama. Paham ya? Sebelumnya anak kecil itu telah mempermainkan gajah, seolah-olah memberikan apel kepada gajah itu. Tapi ketika gajah hendak mengambil apel itu, anak itu menarik tangannya, sehingga gajah tidak bisa sampai kepada apel. Dan ia ulangi 2 kali. Sekarang, ketika gajah itu sudah menyambar topi anak itu, kemudian anak itu kan menjerit ketakutan. Maka gajah mengulurkan belalainya dengan topi itu, dan ketika anak hendak mengambil topinya dari gajah, gajah itu kemudian menarik belalainya, sehingga anak itu tidak bisa sampai mengambil topi yang ada di belalai gajah. Dan gajah mempermainkan anak itu, sebagaimana anak itu sebelumnya telah mempermainkan dirinya. Jadi ketika anak itu hendak mengambil topinya dari belalai gajah, gajah itu kemudian menarik lagi belalainya, dan ia mempermainkan anak itu sebagaimana sebelumnya anak kecil itu telah mempermainkan dirinya dengan apel. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Fadhahikan nasu katsiran minhu. Silakan pahami. Terjemahkan. Fadhahikan nasu katsiran minhu. Gimana? Apa dohika? Dohika apa sih kalau Tertawa. Dohika tertawa. Siapa yang tertawa? Lihat fa'ilnya mana? Kata apa yang jadi fa'il? Manusia. Jadi gimana? Fadhahikan nasu gimana artinya? Oh, banyak orang tertawa padanya. Darinya, maksudnya mentertawakan dirinya. Oh, banyak orang mentertawakan dirinya. Mentertawakan siapa? Di sini nanti Mentertawakan siapa orang-orang? Anak kecil. Kan seperti lucu. Anak kecil itu nangis menjerit, mengambil topinya dari belalai gajah. Oleh gajah ditarik lagi belalainya. Dicandain, dimainin. Orang-orang melihat kejadian itu dan mereka mentertawakan anak itu. Seperti lucu. Makanya tertawa. Paham ya? Jadi kalimat fadhahikan nasu katsiran minhu kalau diterjemahkan letterlock artinya kan gini, manusia tertawa banyak darinya. Minhu kan darinya, katsiran banyak. Nah, tapi menerjemahkannya tidak harus letterlock. Memahaminya begini, menerjemahkannya banyak orang menertawakannya gitu. Atau orang-orang banyak menertawakan anak tersebut. Gitu ya. Orang-orang banyak yang menertawakan anak tersebut. Paham ya? Wa baka al-waladu ala dhaya'i tarbushihi.
Apa artinya? Pahami, terjemahkan. Dan menangis anak kecil itu. Anak kecil itu menangis, menerjemahkannya. Dibalik. Anak kecil itu menangis atas kehilangan topinya. Ya. Jadi topinya kembali enggak? Enggak. Sebagaimana apel pun tidak jadi diberikan kepada gajah kan? Karena gajah tidak dapat apel, maka dia balas. Topinya pun tidak dia berikan kepada anak itu. Jadi satu-satu. Satu nggak dapat apel, satu kehilangan topi. Yang satu nggak jadi dapat apel, yakni gajah. Yang satu lagi kehilangan topinya, yakni anak kecil itu. Paham ya? Nah, terakhir. Wa alima anna alladhi yaf'alu syarra yalqa syarra. Silakan, pahami, terjemahkan. Dan amalan alima amalan perbuatan. Bukan. Alima beda, amila beda. Mengetahui. Kalau amila melakukan. Huruf mimnya beda posisi, huruf kedua atau huruf ketiga. Alima sama amila. Beda artinya. Ini orang sering ketukar pas baca ini ya. Alima antara amila dan alima itu suka ketukar artinya. Ya, terus? Mengetahui. Siapa yang mengetahui? Dan ketahui. Siapa yang mengetahui? Sebutkan pelakunya, fa'ilnya. Anak kecil. Anak kecil itu mengetahui bahwa menerjemahkan anak tidak harus dengan kata sesungguhnya ya. Bisa dengan bahwa. Anak kecil itu mengetahui bahwa alladzi yang, bahwa yang, terus? Yaf'alu sama dengan ya'malu. Dia berbuat. Terus? Perbuatan keburukan. Ya, atau kejahatan. Menerima keburukan. Iya. Anak itu mengetahui bahwa orang yang melakukan kejahatan akan menerima kejahatan. Orang yang melakukan keburukan akan menerima keburukan. Maksudnya balasan keburukan. Paham ya? Nah, begitu. Baik. Nah, sekarang lihat halaman 10. Setelah paham konteks ceritanya, sekarang kita cek pemahamannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada halaman 10 berupa pertanyaan. Ajib hadhil as'ilata muassasan 'alal qissatis sabiqati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini muassasan berdasarkan 'alal qissatis sabiqati, atas kisah yang lalu. Maksudnya yang di atas tadi. Yang tadi kita ulas. Nah, nomor 1. Madza 'amilat tiflu lamma nadharal fila fi junainatil hayawanati. Pahami arti dari pertanyaan ini. Madza 'amila, apa artinya? Apa yang anak kecil itu lakukan ketika melihat gajah di kebun binatang? Ya, bagus. Apa yang anak kecil lakukan ketika melihat gajah di kebun binatang atau di kebun binatang? Apa jawabannya? Daya dahu ilahi bitufahatin. Ya, betul. Tapi nggak usah pakai fa lagi jawabannya mah.
Itu kemudian hasilnya. Iya, jawabannya nggak usah pakai fa. Jadi jawabannya madda yadahu ilaihi bitufahatin. Gitu saja. Meskipun berdasarkan cerita dalam kisah yang ada di judul, tetapi tidak harus persis kata-kata semuanya muncul. Karena tidak pas gitu. Makanya fa-nya dibuang sehingga nggak usah pakai fa madda, cukup madda saja. Jadi jawabannya adalah madda yadahu ilaihi bitufahatin. Paham ya? Nomor 2. Wa madza amila huwa lamma hammal fi'lu ay ya'khudhat tufahata. Pahami? Lalu jawab. Apa pekerjaan Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan gajah ketika apa yang dilakukan dia ketika gajah? Apa yang anak itu lakukan ketika gajah? Ketika gajah mengambil. Hendak atau ingin mengambil apel. Ingin mengambil apel. Ya, silakan jawab. Walapa hamal filu ayak pulau kobada kobago sobiyu yadahu hatta la yasiru filu ila tufahati. Ya, begitu. Jadi jawabannya nanti gini. Lamma hammal filu ayyakhudhaha qabada as-sabiyyu yadahu hatta la yasilal filu ila tufahati. Jawabannya ada di cerita tadi halaman 9, baris kedua dan ketiga. Baris kedua sampai ketiga ya. Dah cukup. Nomor 3. Kaifa halul fi'li lamma ra'a ma 'amila tiflu wa madza 'amila ba'da dzalika. Pahami? Lalu jawab. Kaifa halul fi'l lamma ra'a ma 'amila tiflu. Kaifa halul tifli lamma ra'a ma 'amila tiflu wa madza 'amila ba'da dzalika. Apa artinya? Bagaimana perbuatan hal, keadaan. Kaifa haluka? Apa keadaanmu? Atau bagaimana keadaanmu? Bagaimana keadaan gajah ketika melihat perbuatan anak kecil dan bagaimana perbuatan ba'da dzalika setelah itu? Iya. Bagaimana keadaan gajah ketika ia melihat apa yang dilakukan oleh anak itu dan apa yang ia lakukan setelahnya, setelah itu? Godibal filu. Yang nggak usah pakai fa lagi. Godibal filu. Fa kan maka, nggak usah diterjemah, nggak usah dimunculkan lagi dalam jawaban. Godibal filu, gitu aja. Walakinnahu sabaru ala sabiyyi hatta saha anhu. Ya, gitu. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya adalah Godibal fi'lu walakinnahu sabara 'ala as-sabiyyi hatta saha anhu. Nah, sampai selesai lanjutkan. Wa madda khurtumahu wa khatafa tarbushahu. Sampai di situ. Ia melakukan penyambaran topi dari anak. Ya kan? Terus, nomor 4. Wa kaifa halut tifli lamma khatafa al-filu tarbushahu.
khotofa. Khotofa apa tadi? Ketika gajah, oh. Dan bagaimana keadaan anak kecil ketika gajah mengambil topinya? Menyambar topinya. Menyambar. Menyambar. Ya. Jadi gimana jawabannya? Fama al-jawab. Ajib. Ajibi. Kalau kaza akol wala. Tidak usah pakai fa. Zakal waladu wabaka. Iya, segitu aja. Jawabannya adalah zaqal waladu wabaka. Gitu aja. Bisa lihat di halaman 9 ya, alinea 2. Zaqal waladu wabaka. Jawabannya tidak usah pakai fa. Kalau fa ini kan dimunculkan dalam cerita karena lanjutan dari cerita di atas. Sedangkan dalam pertanyaan dipenggal-penggal. Jadi tidak usah dengan fa pada saat menjawab. Oke. Nomor 5. Madza amilal filu lamma hammal waladu ayyakhudat tarbusha. Pahami lalu jawab. Ifhami summa ajibi. Ifhamu summa ajibu. Apa perbuatan yang gajah itu lakukan? Apa yang gajah itu lakukan atau apa gajah itu lakukan? Apa gajah itu lakukan? Apa yang gajah itu lakukan? Apa yang gajah itu lakukan? Apa yang gajah itu lakukan ketika anak kecil mengambil topinya? Ingin, jangan lupa inginnya. Inginnya harus muncul hamma. Ingin mengambil. Ulangi. Terjemahkan pertanyaannya. Apa yang gajah itu lakukan ketika anak kecil itu ingin mengambil topinya? Iya, begitu. Jawabannya ajibi, ajibu. Walamma hamal waladu ayyakuzahu qabada kurutumahu wa amila mahu kama amilahu wa ma'af fili. Ya, jawabannya adalah Dan ketika anak walamma hamal waladu. gak usah pakai wa lagi. Lamma hammal filu. Lamma hammal waladu ayyakhudahu qabada khurtumahu. Terus sampai selesai. Wa amila mahu kama amilahu wa ma'al fili. Nah, seperti itu. Qabada khurtumahu wa amila ma'hu kama amila huwa ma'al fili. Gitu ya. Al-akhir. Yes. Mad darsul ladzi hasal 'alaihi al-walad min su'i amalihi. Ma ad-darsu? Apa pelajaran? Alladzi hasal 'alaihi al-waladu. Yang anak itu hasilkan atau yang anak itu dapatkan. Min su'i fi'lihi. Dari Apa su? Artinya su. Su'ul khotimah. Su'udzon. Buruk. Amalihi. amal perbuatannya. Jadi su'ul amal apa? Amal buruknya. Amal buruknya atau perbuatan buruknya. Boleh. Atau buruknya perbuatannya. Tapi kan nggak enak nyebut buruknya perbuatannya. Kalau bahasa Indonesianya nggak enak begitu. Jadi nerjemahkannya perbuatan buruknya gitu. Apa pelajaran yang dicapai atau didapatkan oleh anak itu dari perbuatan buruknya? Ajibi, ajibu jami'an. Wa alima annal ladzi yaf'alu syarra yalqa syarra. Ya. Al-jawab, alimal waladu annal ladzi yaf'alu syarra yalqa syarra. Nah, seperti itu. Alhamdulillah. Tamma al-fahmu wat tarjamatu
wa ijabatul as'ilah al-mawjudah fi hadzal mawdu' fi as-saffah at-tasi'ah wal 'ashirah. Selesai bahasan, pemahaman dan juga penerjemahan, juga menjawab pertanyaan yang ada di halaman 9 dan 10. Al-mawjudah fi hadzal mawdu', yang ada pada judul ini, as-sabi wal filu. As-sabi wal fil. Baik, hal indakuma au hal indaki au hal indakum su'alun? Silakan, ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Kelas, selesai ya? Laisa indi su'alun jawabannya. Atau ma indi su'alun. Boleh laisa li su'alun, boleh ma indi su'alun, boleh. Artinya saya tidak punya pertanyaan. Baik, yakfina darsuna fi hadhil fursah wa fi hadhil munasabah wa naltaqi maratan tsaniyatan insyaallah fi fursatin qadimah. Ila liqa fil waqtil qadim. Nakhtatim darsana bilhamdalillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran katsiran alafu minkum. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ibu, syukran Salsa.